2000 berarti habis 99 2000 itu ada kasus pembunuhan, tergantung pimpinannya yang mau ngirim atau tidak gitu. Karena di kepolisian masih sedikit dokter forensik ya. Waktu itu saya terus yang dikirim, tapi sekarang udah banyak, jadi kita gantian. Ya teman-teman, saya sedang di ruang kerja Bu Hasri. Nah, ini studionya Bu Hasri. Studio. Jadi jangan takut, di sini ada tengkorak, ada tulang belulang. Saya akan bertanya banyak soal bagaimana sih kerja seorang ahli forensik. Bu Hasri, saya ingin bertanya nih Bu, karena kepo ini Bu. Kepo ya? Kepo banget Bu. Ya. Bu, kalau ahli forensik itu kan selalu percaya bahwa bukti benda mati pun bisa menjadi bukti. Menurut Bu Hasri gimana soal ini? Kadang disebut ahli forensik, tapi sebenarnya kalau ahli forensik luas. Kalau saya dokter forensik. Dokter umum yang ambil spesialis forensik jadi dokter spesialis forensik. Memang kerjanya adalah mengungkap suatu kasus bila yang diduga meninggal tidak wajar atau memang kasus tersebut juga manusia hidup karena korban kekerasan. Jadi tidak hanya meriksa benda mati aja. Kalau diduga suatu korban meninggal tidak wajar yang kita pastikan itu suatu korban pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan, ya harus kita periksa. Kalau teman-teman lihat di sini sebagian ada tengkorak, tulang panggul, tulang dada atau tulang paha atau tulang rahang bagian bawah, tengkorak itu memang ini untuk keperluan identifikasi biasanya. Dari sini kita bisa melihat memang apakah dari bagian tubuh yang sudah berupa tulang ini ada kekerasan atau tidak. Bila ada kekerasannya itu apakah normal atau tidak normal. Terus kita juga harus tahu ini tuh kenapa luka-luka yang didapat. Misalnya ini ada retakan seperti ini. Normal atau tidak normal. Kekerasan atau memang ada perlakuan yang menyebabkan dia meninggal. Nah, itu tugas kami sebagai dokter forensik. Jadi penting sekali untuk segera memeriksa bila ada korban meninggal yang diduga tidak wajar ataupun tiba-tiba mati mendadak seperti itu. Bu, tadi disebutkan ada sesuatu yang tidak wajar. Nah, sesuatu yang tidak wajar itu kan kadang-kadang kita ngeh itu baru, berarti misalnya seolah kalau untuk orang meninggal berarti mayat yang baru meninggal atau mungkin beberapa hari atau beberapa bulan sudah dikubur. Nah, itu bagaimana metode untuk memforensik dan kemudian atau ada yang beberapa tahun kemudian, wah ini nggak wajar nih, berarti itu sudah jadi tulang belulang. Nah, bagaimana cara membedakan? Cara membedakan ya memang kita periksa, dan untuk memeriksa pun tergantung laporan dari polisi. Kita bekerja berdasarkan permintaan dari penyidik. Jadi kalau masyarakat atau keluarga mikir, oh ini keluarga saya meninggal tidak wajar nih, biasanya kasusnya udah berapa lama, ya mereka lapor ke polisi, polisi minta kita untuk memeriksa. Dan kita buktikan, oh ya memang mungkin waktu meninggal dulu tidak wajar. Dari tanda-tanda lukanya, dari tanda-tanda misalnya kalau masih utuh, tanda-tanda dari pembusukannya, ada memarnya, ada traumanya, seperti itu masih kelihatan semua. Jadi kita identifikasi itu tanda-tanda karena pembunuhankah, bunuh diri atau kecelakaan. Lebih susah mana Bu? Meneliti atau memforensik yang sudah seperti ini sama yang mungkin mohon maaf mayat yang masih agak segan. Jenazah ya. Susah kalau misalnya ternyata korbannya korban mutilasi, ketemunya udah berapa bulan tapi udah body part seperti ini lah. Tapi pasti Tuhan kasih kemudahan. Misalnya retaknya di bagian persendian seperti ini. Kenapa dia kok ada serpian, ada retakan? Oh mungkin dia kena luka tajam, dipotong, tahu pas dipotong. Atau tulang iganya kok tidak wajar nih patahnya. Oh dia mungkin kena pukulan atau trauma. Seperti itu. Jadi kita lihat setiap persendian dari bagian tubuh manusia itu lepasnya itu normal atau tidak normal. Ya kita yang tahu memang. Bu, tadi Ibu menyebut kerjasama dengan polisi. Iya. Itu seberapa jauh atau kalau permintaan polisi berarti dokter ahli forensik itu bekerjanya berdasarkan permintaan polisi ya? Di dunia
dunia kedokteran forensik itu kita melakukan otopsi itu 3 ya Mbak, forensik klinik, forensik otopsi klinik, otopsi forensik atau otopsi anatomi. Kalau klinik itu permintaan dari rumah sakit atau keluarga yang tak curiga ini meninggalnya karena apa sih, atau kepentingan asuransi. Memang dia bisa. Bisa. Kalau otopsi forensik ya memang untuk kepentingan peradilan, untuk membuat jelas meninggalnya itu kenapa. Otopsi anatomi ya untuk kepentingan mahasiswa kedokteran yang belajar anatomi tubuh manusia itu. Jadi kita harus tahu nih. Jadi tapi untuk kriminalitas yang berhubungan dengan tindak pidana biar jelas ya memang harus minta ke polisi. Karena biar hasil pemeriksaan kita ditulis di visum et repertum. Itu kan pro justitia, itu berdasarkan hukum memang kuat dan ada permintaan tertulis dari penyidik. Alat-alat ya. Iya, jadi saya paling besar ya minimal ada pisau otopsi. Ini gunting organ ya. Ya buat buka tulang kepala juga biar keluar. Udah seperti itu. Kalau kepepetnya dulu di puskesmas atau di Papua nggak ada alat-alat ya kita penting pisau dapur juga bisa. Yang penting tajam gitu aja. Diperiksa ya semuanya dari kepala sampai ujung kaki. Kita lihat satu demi satu. Apakah normal atau tidak. Seperti itu. Ini misalnya ada retakan tadi kan, ini kenapa? Apa memang ada trauma atau tidak? Semua organ kita buka, kita keluarkan 9 organ. Paru, jantung, hati, ginjal, usus, lambung. Nah, itu memang harus jelas kan. Rusak bisa dengan pemeriksaan jaringan. Jadi kita ambil sampel-sampel di tubuh ya. Kalau untuk identifikasi kita sampel DNA. Kalau jaringan kita kan cari nih luka-luka ini memang didapat dia sebelum atau setelah meninggal. Kalau sebelum kenapa kan curiga ada perlakuan kekerasan gitu. Kita buktikan dari jaringan pemeriksaan histopatologi. Oh oke. Bu, setiap hari bergaul dengan tuan, dan semua hal yang berbau kengerian kalau kami masyarakat umum. Kalau Bu Asri itu gimana? Ya udah biasa ya memang pekerjaannya. Kan untuk menolong sesama juga ya. Nggak masalah sih. Apakah ada pernah menemukan hal-hal paling mengerikan? Paling mengerikan ya nggak ada sih. Ya biasa aja paling. Jadi teman-teman, Bu Asri sudah sangat biasa. Buat kita melihat orang tadi kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, Bu Asri sudah biasa. Terus kalau untuk penemuan di tubuh apapun korban yang paling aneh apa? Korban paling aneh itu ya yang susah itu mutilasi. Kadang dibuang di sana. Tapi dari kasus mutilasi yang kami tangani itu ternyata pelaku itu pasti orang terdekat gitu. Ya kita berusaha keras memberi menggabungkan dari bagian-bagian tubuh itu, apakah memang dia satu tubuh manusia atau ada beberapa tubuh manusia. Apakah pernah ditemukan benda-benda yang aneh-aneh atau hal nggak wajar dari tubuh korban? Misalnya kadang kan ada, oh bener ya orang ini disantet ya, aku nggak pernah ya, nggak pernah. Saya pernah baca Bu Asri menemukan bakso di lambung. Oh ya bakso kan nggak santet, ya memang dia salah nelen. Ya bukan di lambung, di saluran nafas. Diduga dia habis makan bakso kok meninggal, dikira ada racun di baksonya. Setelah kita otopsi ternyata ada bakso di saluran nafas, jadi dia tersedak langsung meninggal karena anak kecil kan. Bukan dia. Kasihan juga tukang baksonya dihancurin. Misalnya kita sudah menangani peristiwa apa saja? Tahu saya sudah banyak sekali. Peristiwa ya banyak banget sih. Iya. Yang terakhir yang itu Rembang sama yang wanita masuk di lemari, dibunuh terus dimasukin di lemari di Hotel Punik itu. Iya, Sriwijaya. Iya, bulan Februari. Itu hasilnya sudah keluar atau? Sudah keluar, memang dia dibunuh sama suaminya, suami sirinya. Ya karena saya mungkin sekarang jadi karupit, jadi sewaktu-waktu aja kasusnya kalau ada.
gitu. Beda waktu saya 3 tahun sebagai instalasi forensik di Rumah Sakit Said Sukamto tuh tiap hari ya 5 otopsi, 5 jenazah minimal. Oke. Bu, pernah memecahkan kasus tersulit? Kasus tersulit ya semua kasus sulit sih banyak. Ya alhamdulillah banyak terungkaplah kasusnya. Pernah dapat pangsit atau gimana tuh? Enggak ya? Atau karena memang Ibu Hasri ini punya indera keenam? Dia kadang dikasih petunjuk aja, clue aja. Clue-nya seperti apa Bu misalnya? Ya mungkin dia datang dalam mimpi, dikasih gambaran gitu, meninggalnya karena ini, dilakukan oleh orang terdekat, seperti itu aja. Seperti itu. Jadi kata Bu Hasri yang dia punya indera keenam. Terus Bu Hasri ngomong-ngomong akan terus menjadi ahli dokter forensik sampai nggak kuat lagi mungkin ya. Mungkin ngajar aja kan bisa duduk gitu. Terus kalau untuk praktek teman-teman juga ini medianya? Iya, medianya ini. Kalau ada jenazah ya pakai jenazah. Kalau nggak ada kita belajar ini anatomi tubuh dari tulang-tulang ini kan mereka harus tahu bener nggak ini jenazah karena manusia, jenazah usianya berapa, tinggi badan berapa, ada luka-luka atau tidak, seperti itu. Nah, Bu Hasri pernah kasih saya buku kebetulan yang dulu saya lupa judulnya, tapi meneliti jenazah di Toraja. DNA, iya untuk S3 saya. Oh itu saya untuk pemeriksaan kekerabatan populasi 5 populasi besar di Indonesia aja, Jawa, Bali, Toraja, Dayak, dan Sumatera. Kita pengen tahu, menurut sejarah kan dulu kan jadi satu kesatuan tuh antara pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Apakah ada kekerabatan? Terus Sulawesi dengan Bali dengan Papua seperti itu. Nah ternyata memang Jawa, Dayak, sama Sumatera ada kekerabatan, itu aja. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan clue dari seorang dokter ahli forensik. Clue-nya apa ya? Clue-nya ya kalau memang yakin misalnya saudaranya atau tetangganya meninggal tidak wajar, kok ada tanda kekerasan, kok diduga dia sakit, katanya ya lapor aja sama polisi biar ditindaklanjutin. Dan TKP-nya misalnya di kamar kos atau di kamar pribadi tapi acak-acakan ya jangan diapa-apain lah, biarin aja TKP-nya. Karena penting sekali kita untuk olah TKP di situ. Bu Hasri, terima kasih sekali. Saya sudah tahu banyak akhirnya. Teman-teman tonton di channel Unlimited Talk Strategi.